Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuria Ulpalubis dengan NIM 0305211005. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal kami yang berjudul Tingkat Motivasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Yang beranggotakan pertama ada Andes Pasiregar, kedua ada Dina Selvia, ketiga yaitu Muklidah Khofifah Asibuan, keempat Nuria Ulpalubis, kelima Yulia Nasution. Di dalam jurnal ini ada abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Abstrak dan kesimpulan itu lebih ke sama saja, yaitu mengenai mencakup semua dari jurnal ini. Sudah ada pendahuluannya, sudah berisi metode penelitiannya, hasil dan pembahasannya juga sudah di situ, dan kesimpulannya juga sudah di situ. Jadi abstrak dan kesimpulan ini lebih ke sama saja. Yang kedua yaitu pendahuluan. Karena kami membahas mengenai motivasi belajar mahasiswa, di sini kami akan memberikan apa sih yang dimaksud dengan motivasi dan apa juga yang dimaksud dengan mahasiswa. Jadi, motivasi ini adalah kemauan, kehendak, keinginan, daya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi seseorang untuk melakukan suatu kegiatan pada proses pembelajaran dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Dan kedua yaitu mahasiswa. Mahasiswa secara harfiah adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, baik di universitas, institut, atau akademi. Mereka yang terdaftar sebagai murid di perguruan tinggi otomatis dapat disebut sebagai mahasiswa. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Jadi, metode penelitian yang kami gunakan ini adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui tingkat motivasi belajar mahasiswa pendidikan matematika pada mata kuliah trigonometri. Di sini kami menggunakan sampel 5 mahasiswa yang jurusan pendidikan matematika dan kami menggunakan instrumen angket yang terdiri dari 6 pertanyaan. Dan keempat yaitu hasil dan pembahasan. Dari hasil yang kami dapatkan, mahasiswa pertama, dari hasil jawabannya itu semangat belajar trigonometrinya itu tinggi apabila sebuah dosen itu mampu mengajarkan materi tersebut dengan baik. Dan kalau dosennya tidak bisa menjelaskan dengan baik, maka mahasiswa ini kurang paham dalam materi tersebut. Mahasiswa ini juga tidak bisa belajar secara otodidak karena dia sudah kebiasaan dibantu oleh kawannya atau orang lain. Mahasiswa ini juga apabila dikasih tugas dia lebih ke merasa gelisah dan panik untuk menghadapi tugas tersebut. Mahasiswa kedua, dari jawabannya itu tingkat motivasinya itu tinggi apabila dosennya itu bisa membawakan materi yang diajarkan. Dan mahasiswa ini juga bisa menganalisis materi trigonometri. Dan apabila dikasih tugas, mahasiswa ini merasa tertantang untuk menyelesaikan tugas tersebut. Mahasiswa ketiga. Mahasiswa ketiga ini lebih ke tidak konsisten ya untuk menjawab pertanyaan ini. Dan tingkat motivasi belajarnya itu sama dengan mahasiswa kedua. Dan apabila mahasiswa ini menguasai materi trigonometri, dia lebih suka belajar materi ini ya. Dan apabila dia tidak bisa menguasainya itu mahasiswa ini tidak akan mau meningkatkan kemampuan belajarnya. Dia kayak tidak bisa belajar secara otodidak. Kalau dia tidak bisa memahami pelajaran ini, dia lebih kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Dan mahasiswa keempat, dari hasil jawabannya itu kami memperoleh tingkat motivasi belajarnya itu rendah. Sejak awal mahasiswa ini tidak menyukainya ya, karena dia menganggap pembelajaran trigonometri tersebut tidak menarik dan sulit untuk dipahami. Ketika mengerjakan tugas dia mampu menyelesaikannya, akan tetapi disuruh menjelaskan dia lebih khawatir dan cemas ya. Dan untuk mahasiswa terakhir, mahasiswa kelima ini tingkat motivasinya itu lebih juga rendah. Mahasiswa ini tahu apa saja yang dipelajari di pembelajaran trigonometri. Untuk mempelajarinya lebih dalam, mahasiswa ini kurang suka. Dia itu tahu apa aja sih yang terdiri dari trigonometri, dia tahu apa-apa aja pembelajarannya. Tapi untuk mempelajari lebih lanjut dia tidak mau ya. Dan apabila mahasiswa ini dikasih tugas mengenai trigonometri, mahasiswa ini lebih ke santai ya untuk menghadapinya. Tapi dia bisa menyelesaikannya itu tepat waktu. Untuk mengenai hasil, mahasiswa ini menganggap hasilnya itu urusan belakang aja. Dan
Dari hasil 5 mahasiswa ini dapat kami simpulkan bahwa ada 2 mahasiswa yang memiliki tingkat motivasinya itu tinggi dan 3 mahasiswa memiliki tingkat motivasi rendah. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan yang dilakukan oleh mahasiswa sendiri ya, karena kan target pembelajaran trigonometri ini harus diperbaiki juga. Dan ini kan juga sudah disebut dengan mahasiswa, jadi tidak harus mengharapkan apa yang disampaikan oleh dosen. Mahasiswa itu harus bisa belajar mandiri dan untuk bisa menguasai materi yang dibawakan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari semua jurnal ini yaitu dalam kegiatan belajar mengajar trigonometri, peranan motivasi itu sangat diperlukan. Rendahnya motivasi belajar mahasiswa seringkali diduga menjadi penyebab rendahnya kualitas lulusan sebuah perguruan tinggi. Adapun metode yang digunakan yaitu menggunakan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui tingkat motivasi belajar mahasiswa pendidikan matematika pada mata kuliah trigonometri. Dalam penelitian, kami menggunakan sampel 5 mahasiswa yang berjurusan pendidikan matematika dan memberikan 6 soal terkait motivasi belajar mahasiswa tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat motivasi belajar mahasiswa trigonometri diketahui ada 2 orang memiliki tingkat motivasi yang tinggi dan ada 3 orang yang memiliki tingkat motivasi yang rendah. Cukup sekian presentasi yang saya bawakan, kurang dan jagalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.